Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini bukan secara kebetulan sebetulnya, karena yang kita peringati adalah Santa Teresia dari anak-anak Yesus, maka bacaan Injilnya juga menyebutkan anak-anak kecil. Bukan kebetulan, namun memang tujuannya adalah untuk memperlihatkan sesuatu yang dihidupi oleh Santa Teresia dari anak-anak Yesus itu. Dia menghidupi diri seperti pokoknya saya, misalnya dia Teresia gitu ya, mengatakan, "Tuhan, jadikanlah aku seperti bola mainanmu. Kalau engkau capek ya letakkan, tapi kalau engkau ingin bermain ya mainkanlah." Jadi ada sesuatu yang dalam diri Teresia itu siap untuk dipakai oleh Tuhan, walaupun dia juga terbatas dalam gerak, yakni gerakannya hanya dalam biara saja, tidak pernah diutus keluar. Namun kesiapsediaan untuk dipakai oleh Tuhan ini sungguh luar biasa. Lalu kita juga bisa melihat unsur anak kecil yang disuguhkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil. Di sini juga kesiapsediaan untuk dibentuk sebetulnya. Mau dijadikan apa itu rela. Anak itu betul-betul menyiapkan diri untuk dibentuk oleh orang tuanya. Jadi kita bisa melihat kalau orang tua membentuk anak, ya hasilnya akan terlihat seperti dalam didikan hasil yang sekarang kalau anak itu sudah dewasa. Polanya seperti itu. Maka kalau kita sekarang dalam pola zaman sekarang, kalau misalnya ada tawuran antar geng, kita bisa melihat anak-anak kecil pelakunya masih SMP, dan kita bisa mengandaikan bagaimana dia dididik oleh orang tuanya sehingga bisa menghasilkan seperti itu. Orang juga melihat, oh sekarang ini generasi strawberry atau strawberry generation. Di sana kita bisa melihat bagaimana bisa menghasilkan anak seperti strawberry generation itu, ya karena pendidikan orang tuanya. Bagaimana orang tua membentuk anaknya. Nah, kesiapsediaan dibentuk ini itu ada dalam diri anak. Tapi tergantung yang bentuk. Nah, kalau anak berhubungan dengan Allah, maka tentu hasilnya diharapkan kesiapsediaan untuk dibentuk ini, anak pasti akan bisa mewarisi sesuatu yang datang dari Allah. Artinya dalam sikap hidup, mungkin dalam hidup doanya pun memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita juga harus melihat bahwa dalam diri anak ini, anak tidak bisa direndahkan dan tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena kesiapsediaan untuk belajar, mau belajar dari mereka yang tua. Maka sikap diri yang dalam hidup beriman harus kita miliki adalah sikap untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Maka kita harus pandai dalam menangkap Tuhan ini merencanakan apa untuk saya. Tuhan ini merencanakan apa untuk kita. Tuhan ini merencanakan apa untuk hidup dalam keluarga kita masing-masing. Kita harus peka akan penyelenggaraan Tuhan itu. Kita harus mampu menangkap sehingga kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menangkap perintah juga
itu anak itu luar biasa. Anak dalam menangkap perintah orang tua tidak melulu dia menangkap kalimat dari orang tua. Sikap orang tua yang bagaimana anak akan peka, dia tahu ini yang dikehendaki orang tuanya bagaimana. Demikian juga dengan diri kita. Kita tidak hanya peka dengan kalimat-kalimat dalam kitab suci, namun kita bisa menangkap ini Allah menghendaki apa dalam peristiwa yang kita hadapi saat ini. Sehingga kita peka akan hal itu. Nah, ini sebetulnya yang diteladankan oleh Santa Teresia dari anak-anak Yesus untuk kita. Dia sangat peka. Dalam setiap peristiwa yang dihadapi oleh gereja, dia mampu merumuskannya juga kehendak Allah di dalam doa-doanya. Sehingga gereja itu tidak segan untuk mengangkat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang orang sederhana ini menjadi pujangga gereja pula. Karena mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan, dalam peristiwa-peristiwa saat itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita belajar dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini supaya kita mampu untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam segala hal. Selamat merenungkan.